Saudara, gempa ini mengguncang Majene dan juga Mamuju di Sulawesi Barat. Untuk lebih lengkapnya lagi, saya akan berbincang dengan Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadi Mulyono. Selamat sore, Pak. Sore. Pak, boleh diceritakan dulu prioritas dari PUPR untuk di daerah Mamuju dan juga di Majene. Seperti apa, Pak? Ya, seperti saya sampaikan tadi, saya ke sini diperintah oleh Pak Presiden untuk segera ke sini. Sebenarnya kemarin tapi pesawatnya rusak. Jadi baru hari ini saya sempat ke sini. Ada beberapa prioritas. Pertama, membuka isolasi, jadi membuka konektivitas Mamuju dan Majene. Alhamdulillah mudah-mudahan ini sudah terbuka, karena kalau enggak BBM aja susah masuk, terlambat masuk. Ya. Yang kedua, menyediakan sanitasi dan air bersih di pengungsian warga. Karena itu harus, itu juga menyangkut nanti rentetannya ke penyakit. Ya. Yang ketiga, membersihkan puing-puing. 2 minggu harus bersih. Makanya saya juga untuk penanganan ini nanti semua saya didukung oleh 3 BUMN karya, ya, yang sedang bekerja di sekitar Mamuju ini. Ya. Kemudian yang keempat, mengaudit bangunan-bangunan pemerintah. Kita lihat ada beberapa yang sudah dilaporkan oleh Pak Gubernur, kantor Korem, kantor Kajati dan perumahan Kajatinya, rusunnya, kemudian rumah sakit, ya, kemudian Korem, ya, kantor perwakilan BPKP, jadi itu baru yang besar-besar kita lihat. Pasti akan didetailkan lagi. Kemudian pendukung lainnya seperti irigasi SK, irigasi Lajeko, itu akan kita perbaiki segera untuk masyarakat bisa. Pak, tadi kan dibilang akan dibangun sanitasi, kemudian juga ada bantuan-bantuan untuk posko-posko. Tapi kalau untuk daerahnya sendiri yang jadi fokus atau prioritas utama PUPR ini di daerah mana, Pak? Karena kan seperti yang kita tahu ada daerah-daerah yang masih terisolasi. Ya nanti, makanya kalau ada daerah terisolasi pasti harus kita buka. Ya, jadi saya kira tidak membedakan yang gitu-gitu. Yang penting masyarakat harus kita layani, harus kita bukakan konektivitasnya. Makanya prioritas pertama membuka konektivitas, tidak hanya Majene dan Mamuju yang saya pikir, tapi daerah sekitarnya juga. Ya. Nah, terakhir nih Pak, terkait dengan pemetaan mitigasi. Karena kan kalau kita berbicara soal Sulawesi sendiri, beberapa tahun yang lalu Palu sempat digoncang gempa dan juga likuifaksi. Kemudian beberapa hari yang lalu giliran Mamuju dan juga Majene. Apakah nanti akan ada pemetaan terkait dengan pembangunan rumah masyarakat terutama, Pak? Apakah nanti ini jadi antisipasi supaya jika terjadi lagi, masyarakat ini tidak akan kemudian terluka ataupun memakan korban jiwa? Ya, sebenarnya belajar dari di Palu kemarin, ya, itu pasti ada, dan itu adalah kompetensi dari BMKG tadi dengan kemudian Badan Geologi dan Kementerian ATR. Kami masuk juga di dalamnya. Jadi pasti akan pemetaan mana daerah merah, mana daerah kuning dan hijau. Daerah merah harus ditinggalkan. Sejauh ini berarti sudah ada Pak pemetaannya. Mamuju sendiri masuk zona apa, Pak? Kalau Mamuju sendiri, saya kira saya belum lihat itu. Ya, mungkin habis ini kita lakukan pemetaan. Oke, baik. Artinya pemetaan akan dilakukan supaya meminimalisasi korban jiwa nanti ke depannya oleh pihak PUPR dan ya, ini saya kira kalau dulu dari Palu kelihatannya sudah ada indikasi sesar besar kan di sini nih, apa namanya saya lupa itu dari Palu Poro ya. Nah, itu sesar besar yang masih aktif yang dipetakan oleh BMKG dan Badan Geologi. Nah, ini akan jadi rekomendasi untuk pembangunan rumah masyarakat ya, Pak? Pasti, ya. Karena itu akan masuk di dalam RT RW, rencana tata ruang wilayahnya, dan itu harus diikuti. Seperti hanya di Sumedang kemarin, yang longsor-longsor itu karena masuk di dalam, sudah masuk dalam RT RW. Ya. Akan ada pengawasan juga berarti Pak ya terkait dengan RT RW-nya? Kembali ke gubernur dan kepala daerah berarti ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Basuki atas... Ini satu lagi, dalam rangka percepatan pembangunan. Saya tadi sudah minta ke Pak Kajati dan Kepala Perwakilan BPKP untuk bersama-sama dengan kami, mendampingi kami, ya, karena ini harus tata kelolanya cepat harus, tapi tata kelolanya harus juga nggak boleh salah, karena ini uang negara. Oke, baik.
Baik, terima kasih Pak Basuki untuk penjelasannya yang cukup padat untuk Kompas TV. Dan tadi saudara sudah dijelaskan bahwa proses mitigasi ini menjadi hal yang penting. Bukan hanya kementerian ataupun juga pemangku kebijakan di daerah pusat, tetapi kepala daerah ini juga punya wewenang yang cukup besar. Artinya proses evakuasi dan juga pertolongan ini masih dilakukan, utamanya menyelamatkan korban-korban dan juga para pengungsi agar tetap aman. Tetapi yang pasti adalah ke depannya proses pemetaan wilayah harus menjadi patokan ketika masyarakat ataupun bagian lainnya akan melakukan pembangunan untuk meminimalisasi korban jiwa ke depannya. Niputu Trisnanda, Niko Arianto, Kompas TV.